warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baiklah, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Konsep Ekonomi Islam yang diampu oleh Ibu Sri Rahmawati. Baiklah, di sini saya bersama rekan saya, Laila Sari, Siti Hanifah, Sulistina, Rizky, dan saya sendiri yaitu. Pada presentator pertama, saya A. Konsep dasar ekonomi Islam. Pengertian konsep ekonomi Islam. Islam adalah yang mengatur kehidupan manusia, mengatur segala aspek kehidupan umatnya, dari hal sederhana hingga hal rumit sekalipun. Ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Sedangkan sistem ekonomi adalah struktur dan proses yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang jasa dalam suatu masyarakat. Definisi dan ruang lingkup ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah cabang dari ilmu ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dalam mengatur aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keadilan, keberkahan, kepemilikan bersama, dan larangan riba serta praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam lainnya. Ruang lingkup ekonomi Islam mencakup semua aspek kehidupan ekonomi, termasuk produksi, distribusi, konsumsi, dan distribusi kekayaan. Ini juga mencakup instrumen keuangan Islam seperti zakat, wakaf, dan mudharabah. Maka dalam hal ini definisi yang lebih lengkap harus mencakup seperangkat asumsi, yaitu ciri-ciri pandangan dunia Islam. Syarat utamanya adalah masuknya nilai-nilai syariah ke dalam perekonomian. Oleh karena itu, ekonomi Islam merupakan ilmu sosial yang pada dasarnya tidak lepas dari nilai-nilai norma. Oke, selanjutnya ada D, prinsip ekonomi Islam. Prinsip Islam mempunyai beberapa hal yang membedakan dengan ekonomi konvensional. Yang paling fundamental adalah: yang pertama, prinsip tauhid; yang kedua, prinsip-prinsip moral; yang ketiga, prinsip keadilan; keempat, prinsip keseimbangan; kelima, prinsip khalifah; dan yang terakhir, zakat. Kemudian E, arti dan hakikat ekonomi Islam. Arti dari ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam mengatur aktivitas ekonomi. Hakikatnya adalah untuk menciptakan sebuah sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan spiritual dalam setiap aspek kegiatan ekonomi. Ini mencakup aspek-aspek seperti keadilan distributif, kepemilikan bersama, penghindaran riba, serta peran zakat dan wakaf dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian F, ciri-ciri ekonomi Islam. Yang pertama, harta benda. Pengertian harta benda yaitu dipergunakan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan dari diri sendiri dan keluarga, dan sebagian lagi untuk kepentingan masyarakat. 2, barang dan jasa harus halal. 3, keseimbangan. Allah tidak ingin seseorang membuang tenaga dan waktunya untuk beribadah dalam arti sempit, namun ia harus mengusahakan hidupnya. Ia tidak boleh sombong, namun ia juga tidak boleh jahat. 4, kejujuran dan janji yang benar. 5, penghindaran praktik spekulatif. Dan yang keenam adalah larangan riba. Selanjutnya, tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam dalam Islam mencakup ke beberapa aspek, antara lain: yang pertama, keadilan sosial; yang kedua, kesejahteraan; yang ketiga, keberkahan; yang keempat, kepemilikan yang sah; yang kelima, pemenuhan kebutuhan dasar; dan yang terakhir, pertumbuhan berkelanjutan. Selanjutnya, sifat ekonomi Islam. Yang pertama, sumber dari Tuhan dan agama; yang kedua, ekonomi Islam menempati posisi perantaran; yang ketiga, ekonomi yang memadai dan berkeadilan; dan yang terakhir, ekonomi pertumbuhan dan barakah.
Selanjutnya, aturan dan pilar ekonomi Islam. Kaidah dan pilar ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam mempunyai beberapa kaidah dan pilar, yaitu yang pertama, menjalankan aktivitasnya seperti aturan ekonomi Islam dibagi menjadi dua kategori, yaitu satu, aturan standar, dua, aturan yang diubah. Yang kedua, pilar ekonomi Islam. Yang pertama, kepemilikan ganda, kedua, kebebasan ekonomi yang terbatas, dan yang ketiga, jaminan sosial. Oke, selanjutnya terkait dengan falsafah dan sumber hukum ekonomi Islam. Falsafah ekonomi Islam itu biasanya berakar atau bersumber kepada prinsip-prinsip agama Islam dan hukum-hukum syariah. Sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis yang memberikan pedoman tentang keadilan, keberkahan, keadilan sosial, kepemilikan, dan transaksi ekonomi. Selain itu, para sarjana Islam juga merujuk pada ijtihad atau penalaran yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan kias atau analogi untuk menghadapi konteks ekonomi modern. Selanjutnya yang B, yaitu terkait dengan fondasi dan dasar ekonomi Islam. Secara garis besar, fondasi ekonomi Islam terbagi menjadi 3 bagian. Fondasi ekonomi Islam didasarkan pada 5 nilai universal yang meliputi tauhid atau iman, adil atau kebenaran, nubuwah, iman, khilafah atau pemerintahan, dan ma'ad atau hasil. 3 prinsip turunan dibangun dari 5 nilai universal tersebut, yaitu kepemilikan ganda atau dual kepemilikan, kebebasan bertindak atau berusaha, kebebasan bertindak, dan keadilan sosial atau social justice. Baiklah, tadi adalah pembahasan dari diskusi kami. Ada pun kesimpulannya, yaitu Islam adalah agama yang memiliki konsep kehidupan yang universal, komprehensif, dan integral, yang menetapkan aturan yang mengatur kehidupan manusianya atau umatnya, dan mengatur segala aspek kehidupan umatnya dari hal yang paling sederhana hingga hal yang terumit sekalipun. Islam ajaran yang meliputi akidah dan syariat, yang mana akidah Islam ini yaitu akidah yang dapat memancarkan hukum syariah sehingga berfungsi sebagai solusi atas berbagai masalah kehidupan manusia, baik hubungan dengan Allah dan hubungan antara manusia dan manusia. Baiklah, ada pun pembahasan yang kedua, yaitu pengantar ekonomi mikro dan makro. Pengertian ekonomi. 1. Pengertian ekonomi secara umum. Ekonomi ialah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kesejahteraan. Inti dari permasalahan perekonomian adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan terbatasnya sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, pengertian ekonomi secara syariah. Menurut syariah, ekonomi merupakan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Cabang ilmu ekonomi ini biasanya menganut hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, sunnah, ijma, dan qiyas. Berkaitan dengan hal tersebut, sering dikatakan bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi Islam. B. Pengertian ekonomi makro dan mikro. Dua cabang utama ilmu ekonomi yang menjadi pokok adalah makroekonomi atau makroekonomis dan mikroekonomi. Sebagaimana tercermin dari namanya, kedua teori ekonomi ini mempunyai isi yang bertentangan. Singkatnya, ilmu ekonomi makro memfokuskan kajiannya pada perekonomian secara keseluruhan dan total, sedangkan ilmu ekonomi mikro merupakan ilmu yang mengkaji unit-unit perekonomian secara individu. C. Ekonomi makro. 1. Pengertian makroekonomi. Makroekonomi ialah cabang ilmu ekonomi yang menganalisis perilaku pasar dan faktor-faktor yang menjadi penentuan makroekonomi. Makroekonomi menggunakan sejumlah besar teori ekonomi untuk menjelaskan kondisi ekonomi seperti inflasi, tingkat produksi, tingkat pengangguran, tingkat pengeluaran, dan tingkat investasi. Makroekonomi terutama membahas output atau harga. Output adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian, dan harga adalah harga yang dikenakan atas barang dan
jasa tersebut. Output dan harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar. Yang ketiga, tujuan ekonomi makro. Yang pertama, menciptakan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional. Yang ketiga, menstabilkan keadaan perekonomian dan seterusnya. Yang keempat, kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kebijakan fiskal, moneter, dan sisi penawaran. A. Kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang berkaitan dengan tarif pajak dan pengeluaran pemerintah. Yang B. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter memiliki beberapa instrumen seperti peredaran uang, investasi, perubahan suku bunga, dan pengawasan terhadap sistem perbankan. Yang ke C. Kebijakan sisi penawaran. Kebijakan fiskal dan moneter termasuk ke dalam kebijakan sisi permintaan. Ini selanjutnya materi yang terakhir, yakni mengenai ekonomi mikro. Di sini ada pengertiannya, ruang lingkupnya, tujuannya, dan kebijakannya. Kita masuki yang pertama, yaitu pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan ilmu yang berkaitan dengan perilaku produsen dan konsumen secara menentukan kuantitas faktor input serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu pada harga pasar. Ekonomi mikro akan memudahkan suatu perusahaan dalam memahami perilaku, keinginan, dan kebutuhan konsumen. Prinsip utama ekonomi mikro adalah kesetaraan manusia sebagai makhluk rasional yang saling membutuhkan. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi mikro. Di sini setidaknya ada 8 ruang lingkup ekonomi mikro. Yang pertama yaitu interaksi di pasar barang, yang kedua perilaku penjual dan konsumen, yang ketiga berkaitan dengan interaksi di pasar faktor produksi, yang keempat berkaitan dengan teori nilai, yang kelima berkaitan dengan teori struktur pasar, yang keenam berkaitan dengan elastisitas harga, yang ketujuh berkaitan dengan industri, dan yang kedelapan berkaitan dengan pasar. Selanjutnya mengenai tujuan ekonomi mikro, yakni untuk menelaah mekanisme pasar dan beberapa faktor yang ada. Hasil dari mekanisme ini nantinya dapat mempengaruhi harga relatif dari suatu barang atau jasa. Oke, terkait dengan yang terakhir mengenai kebijakan ekonomi mikro dalam Islam. Yang pertama yaitu sistem keuangan yang bebas dari riba atau bunga, sehingga transaksi yang dilakukan dapat dilakukan tanpa menggunakan riba atau tanpa adanya riba atau bunga. Kemudian selanjutnya ada pembagian keuntungan dan risiko yang adil antara pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Selanjutnya, larangan terhadap spekulasi dan praktik-praktik yang merugikan pihak lain. Selanjutnya lagi, pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat, sedekah, dan wakaf dapat membantu mereka yang kurang mampu. Dan yang terakhir, etika bisnis yang baik seperti transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari presentasi kami pada materi ini yaitu ekonomi ialah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kesejahteraan. Inti dari permasalahan perekonomian adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan terbatasnya sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Masalah ini kemudian menyebabkan kelangkaan. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos berarti peraturan atau hukum, dan secara luas dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi itu sendiri yaitu seseorang yang menggunakan konsep dan data ekonomi untuk pekerjaan atau kebutuhan pribadinya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.